صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد اللهم من نفس واحدة فبث منهما رجالا والنساء خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا والنساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد. Salawat sinar salam ka Kanjeng Nabi nu janten panutan alam sadaya negeri. Syukur ka Gusti Allah nu maha kawasa nu nyiptakeun sadaya nu aya di dunia. Pamegeting istri anu sami-sami diciptakeun ku Allah nu maha suci. Yu urang ngahiji pameget jeung istri, yu urang hirup adil pameget jeung istri. Innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bijuhdina rijalan wan nisa. Innahu lan nashhad hayatan adillah illa bi'adlina rijalan wan nisa. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, para hadirin dan Nahdiyah warga NU di Tasikmalaya. Sore ini kita kedatangan tamu atau pembicara dari seorang ibu rumah tangga dan juga aktivis sosial ya. Beliau aktif di Fatayat di warga NU Tasikmalaya. Untuk sore kali ini kita akan membahas tentang isu perempuan khususnya di dunia kontemporer hari ini, bagian dari emansipasi wanita di abad modern awal. Keberlanjutannya itu tentang perkara identitas dalam kebudayaan. Nah, sore ini kita akan membahas seputar isu perempuan dan mungkin di kalangan pop atau ya pop milenial lah, santer tentang isu feminis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang isu feminis dalam arti tentang keperempuanan atau dalam konteks Islam ya, dalam konteks Islam atau ditarik dalam dunia di Tasikmalaya, tentang persinggungan tentang feminis tentang feminis dengan dunia pesantren. Untuk kali ini kita kebetulan kedatangan pembicara yang sudah kompeten dan begitu pengalaman di dunia muslimah gitu ya, di dunia feminis. Perkenalkan dulu mungkin ya Teh, nanti bicara tentang profil atau pengalaman sepintas pengalaman aktivitas hari ini bagaimana. Silahkan Teh. Mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hatur nuhun Kang Agi. Oh, oke. Hatur nuhun Kang Agi dan teman-teman dari komunitas Kulubung. Oh, ini siapa? Neng Wita, Kang Agi dan Neng Wita, terima kasih. Dan teman-teman dari komunitas Kuluwung juga terima kasih sudah
mengajak saya untuk berkolaborasi. Kita ngobrol aja santai ngobrol santai. Mungkin terkait dengan pengalaman gitu ya. Kalau kata Kak Agi, saya sudah ahli pakar enggak juga gitu ya, karena masih jauh gitu. Kalau mau disebut feminis itu masih jauh gitu. Karena saya juga masih dalam tahap belajar untuk bisa lebih memahami, menginternalisasi tentang isu gender dan isu-isu perempuan ini gitu, seperti itu. Baik, saya Mia Faiza Imron, saya ibu rumah tangga yang kebetulan memang dari kecil sudah di NU-kan oleh orang tua saya. Auto NU, betul. Dan sejak SMA juga sudah diajak berfatayat gitu ya. Jadi sebelum ke IPPNU, sebelum ke PMII, saya sudah fatayat duluan. Jenjangnya gitu. Udah langsung tinggi. Sudah langsung fatayat gitu. Karena diajak sama UA gitu ya, ke acara-acara fatayat gitu. Baru menginjak kuliah, mengenal IPPNU, mengenal PMII gitu ya, seperti itu. Jadi itu kalau aktivitas sehari-hari hari ini ya menjadi ibu rumah tangga, ya ada pekerjaan di sekolah gitu, seperti itu. Tapi lebih banyak di rumah sih, gitu. Aktivitas sehari-hari seputar itu aja sih. Kalau aktivitas sosial ya selain di Fatayat, berkhidmat di NU melalui Fatayat dan LKKNU, saya juga mencoba untuk berkontribusi lebih, mengajak masyarakat gitu ya di sekeliling saya untuk lebih mengenalkan tentang konsep gender dan isu perempuan ini gitu, seperti itu ya, meskipun baru tahap-tahap awal gitu dan butuh perjuangan gitu dan butuh effort yang lebih lagi gitu dan butuh dukungan dari semua gitu Kak, seperti itu aja Kang Haji gitu. Kalau kita runut tentang isu feminis ini mungkin awalnya dari emansipasi wanita ya. Kalau di Indonesia ada Kartini dulunya, mungkin ada Sri Dewi Sartika, ada Pakempalan Istri mungkin ya di Bandung. Nah, itu mungkin dalam konteks nasional ya. Kalau dalam konteks regional mungkin atau Tasik lah gitu, atau di kalangan Islam, bagaimana warga Islam merespon tentang feminis tentang feminis lah, tentang emansipasi wanita itu. Nah, mungkin di beberapa pesantren mungkin atau beberapa wilayah sudah ada beberapa kiai yang bisa bahkan concern dalam aktivitas seputar isu perempuan, kayak Kiai Haji Husain Muhammad di Cirebon, terus Kiai Mas'ud mungkin ya kalau di Jogja. Nah, itu beliau selain mempunyai pemahaman gitu dan ada kepekaan dalam sosial mungkin ya di dunia seputar relasi antara perempuan dan laki-laki, beliau juga memahami dan beliau juga konsen di wilayah advokasi gitu ya, di isu perempuan kayak gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Islam atau warga Islam atau bahkan pesantren gitu ya merespon seputar itu, karena mungkin di Tasik belum terlalu atau belum ada ruang atau kepekaan pada isu-isu seputar isu gender kayak gitu. Mungkin kembalikan ke pengalaman Teteh mungkin ya waktu di Fatayat itu, kira-kira di samping mungkin dalam hal pribadi memahami ya, membaca karangan-karangan tentang seputar feminis, tapi di fakta lapangan advokasi ke masyarakat atau ke keluarga kecil tuh bagaimana begitu Teh? Ya, baik. Kalau berbicara tentang gender dan isu perempuan, ini adalah pekerjaan berat sebetulnya. Kenapa saya bilang berat? Karena memang isu ini menjadi isu yang populer, tetapi kemudian masyarakat memang masih bukan keberatan, masih terlalu belum bisa menerima gitu ya, belum bisa menerima isu gender dan isu perempuan ini. Kalau kemudian kita tidak terus-menerus gitu ya. Jadi berbicara tentang gender dan isu perempuan ini adalah berbicara tentang keberlanjutan gitu. Jadi perjuangan para tokoh-tokoh perempuan dalam memperjuangkan isu gender dan isu perempuan
para feminis itu, kalau saya boleh bilang feminis, perjuangannya mungkin hari ini, tetapi hasilnya belum bisa dinikmati sekarang gitu ya. Itu mungkin akan bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya di lapangan hari ini masih banyak hal-hal yang merugikan perempuan gitu ya. Contohnya misalkan yang menjadi ketidakadilan gender itu kan ada 5 ya. Marginalisasi terhadap perempuan masih ada gitu ya. Subordinasi terhadap perempuan masih ada. Kemudian stereotip gitu ya, pelabelan negatif kepada perempuan juga masih banyak terjadi. Kemudian beban ganda, double burden yang dialami oleh perempuan juga masih sangat banyak gitu ya. Terakhir, kekerasan terhadap perempuan itu juga angkanya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Jadi angka kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat. Itu menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan untuk membumikan gitu ya, membumikan isu gender dan isu perempuan ini butuh kerjasama, butuh usaha yang terus menerus, tidak kenal lelah lah gitu ya, nggak boleh capek gitu ya. Dan kita juga memang harus dari kesadaran sendiri gitu memperjuangkan itu, seperti itu. Apalagi kemudian kalau secara tadi ya, kalau Kang Anggi bilang bahwa isu ini belum bisa diterima oleh semua orang, betul gitu ya. Bukan hanya oleh masyarakat awam gitu, karena mereka juga tidak paham apa itu gender, apalagi dengan isu-isu perempuan itu seperti itu. Karena beberapa pesantren, di kalangan pesantren pun Pak Kiainya memang masih banyak yang belum melek gitu ya, masih banyak yang belum memahami gender itu apa, isu-isu perempuan yang hari ini mengelilingi perempuan itu apa. Jadi ketika terjadi kekerasan ya sudah, oh itu ada kekerasan terhadap perempuan gitu, seperti itu. Tapi tidak dilihat akar permasalahan dari terjadinya kekerasan itu apa gitu. Itu belum kemudian diulik gitu ya oleh masyarakat pesantren itu, seperti itu. Beberapa pesantren memang sudah ada yang concern, yang peduli dengan isu ini. Sudah ada yang bahkan mempunyai layanan konseling gitu ya, layanan konseling untuk perempuan-perempuan korban kekerasan gitu. Beberapa pesantren bahkan kiainya sudah terlibat secara langsung di isu ini gitu ya, berjuang bersama-sama dengan ulama perempuan. Kalau saya bilang ulama perempuan gitu ya, hari ini memperjuangkan isu gender dan isu perempuan ini, itu seperti itu. Ya tadi dikatakan juga Bu ya, kalau di kalangan di feminis ini cukup pop ya, karena mungkin yang terjadi di masyarakat kenapa terjadi stereotip gitu atau pandangan miring terkait feminis itu, karena mungkin yang terjadi memang santernya keras gitu ya, atau di selewengannya namanya feminazi gitu ya. Jadi seolah-olah perempuan ini ingin membalikkan posisi laki-laki di bawah gitu ya. Nah itu yang terjadi di skena umum, mungkin feminis itu seperti itu, karena mungkin datangnya dari feminis liberal atau kategori-kategori itulah, dari liberal atau itu anarkis atau apa gitu ya. Nah maksud saya kalau di pesantren khususnya warga muslimah gitu ya, apa sih yang bisa diaplikasikan dari santernya isu perempuan, isu feminis tadi gitu ya, karena ya cukup miring gitu ya di pandangan masyarakat, ngapain sih kayak gitu dan seolah-olah masyarakat itu gak ada masalah kok tentang feminis ini gitu ya, karena yang dianggap yang terjadi hari-hari ini ya seolah gak apa-apa gitu ya, antara relasi dengan laki-laki dengan perempuan kayak gitu. Iya, baik. Terkait dengan isu feminis, ada banyak aliran kan feminis juga, dan memang selama ini pemahaman yang beredar di masyarakat, feminis itu seolah-olah memperjuangkan supaya
perempuan mengungguli laki-laki. Itu kan seperti itu. Jadi merubah keadaan dari yang tadinya perempuan ada di wilayah di belakang gitu ya, kemudian ingin menyusul berada lebih depan daripada laki-laki, atau ya ingin mengungguli laki-laki, padahal tidak seperti itu gitu ya. Jadi pemahaman feminis itu sudah satu pemahaman yang salah kalau menurut saya gitu ya. Karena feminis itu memperjuangkan bagaimana kemudian perempuan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kita akan bicara tentang feminis muslimah gitu ya. Ada aliran feminis muslim gitu. Saya rasa kalau di feminis muslim justru bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan ini bisa menjadi mitra yang sejajar gitu. Jadi tidak ada dominasi di antara keduanya. Laki-laki tidak mendominasi perempuan, perempuan pun tidak mendominasi laki-laki gitu. Karena ketika terjadi dominasi dari salah satu pihak, maka di situ kemudian terjadi ketidakadilan gitu. Kemudian adanya ketidakadilan gitu. Muncul ketidakadilan dari adanya dominasi dari salah satu pihak atas pihak yang lain gitu, seperti itu. Nah, itu bukan seperti itu yang diperjuangkan oleh beberapa feminis muslimah itu justru adalah bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan itu menjadi mitra yang sejajar, karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama posisinya kan sebagai subjek penuh kehidupan. Dia yang laki-laki dan perempuan itu diberi sisi spiritual, sisi spiritual, sisi intelektual, sisi biologis yang sama dengan laki-laki. Makanya kemudian buat saya memperjuangkan gender dan isu perempuan ini adalah berbicara tentang bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama bersama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan gitu ya. Bersama-sama mewujudkan kemaslahatan, lalu kemudian menikmati apa yang diperjuangkan itu secara bersama-sama juga gitu. Jadi tidak hanya salah satu pihak gitu. Ini nanti kalau tentang kemaslahatan ini nanti berbicaranya tentang kalau di NU sendiri ya, ini kan ada lembaga kemaslahatan keluarga. Bagaimana kemudian di keluarga juga masing-masing keluarga nih, masing-masing bagian dari keluarga gitu ya. Ayah, ibu, anak, paman, bibi, nenek itu kemudian bersama-sama mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kebaikan di lingkungan terkecil saja dulu, di lingkungan keluarga. Mereka menciptakan kemaslahatan itu lalu bersama-sama menikmati hasil dari perjuangan itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian berjuang bersama-sama tapi kenapa hanya laki-laki yang merasakannya, lalu atau hanya perempuan yang merasakannya. Tidak seperti itu, tapi jadi bersama-sama, lebih ke relasi bareng gitu ya, relasi bareng gitu ya, relasi bersama, relasi setara gitu. Tidak ada dominasi atas satu pihak atas pihak yang lain gitu. Relasinya bukan relasi kuasa gitu ya. Kalau relasi kuasa kan siapa yang lebih kuat dia yang mendominasi gitu. Tidak seperti itu. Jadi relasi kuasanya relasi yang setara, tidak timpang gitu, seperti itu. Jadi laki-laki memberikan kebermanfaatan untuk perempuan, perempuan juga memberikan kebermanfaatan untuk laki-laki dalam sisi yang positif tentunya. Itu seperti itu gitu. Tapi seperti ini ya, kan saya pernah baca buku gitu tentang feminisme, terus ada yang mengatakan bahwa Sylvia Walby itu berkata patriarki ini sangat berbahaya gitu, dan ternyata secara tidak sadar kita ini di Indonesia itu sudah menganut budaya patriarki gitu, di mana perempuan ini berada di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, itu bagaimana? Ya, betul. Pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi patriarkisme itu memang sangat mendominasi gitu. Bukan sangat mendominasi, memang menjadi hal yang sudah konstruknya. Iya, yang sudah terkonstruk sejak lama gitu, dari berabad-abad yang lalu gitu ya. Padahal kalau saja kita bisa memahami bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan perempuan, beliau justru mengangkat derajat dan martabat perempuan gitu. Dari dulunya perempuan yang dikubur gitu kan,
perempuan yang menjadi milik bersama. Lalu Rasulullah hadir, Islam muncul gitu, itu merubah semuanya gitu. Perempuan menjadi posisinya menjadi diakui gitu ya, menjadi diakui. Kemudian tidak lagi menjadi milik bersama-sama gitu. Kalaupun relasinya menjadi ada relasi pernikahan gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan budaya patriarki itu memang menjadi budaya yang sudah sangat mendarah daging gitu. Makanya kemudian sangat sulit untuk merubah mindset bahwa laki-laki lebih segalanya dari perempuan kalau dari laki-lakinya tidak ada kemauan untuk belajar bersama-sama, merubah mindset itu gitu ya, merubah pola pikir itu. Kayak itu, seperti itu. Dan itu memang butuh perjuangan, butuh kerjasama antara kita, antara semua orang, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Terus saya kayak kan tidak sedikit gitu kasus-kasus catcalling gitu, terus seksual harassment. Ya, itu gimana itu untuk mengatasi semua itu? Ya itu muncul dari pemikiran tadi, patriarki tadi ya, kalau saya bilang bahwa hal-hal seperti itu seperti tidak seperti biasa, padahal itu sudah sangat seksual harassment atau pelecehan seksual, catcalling itu kan memang sekarang terjadi ya, terutama untuk kaum milenial gitu ya. Jangan kaum milenial gitu kan, untuk janda pun gitu kan ada gitu ya. Ada panggilan-panggilan yang sangat tidak hormat gitu ya. Padahal apa salahnya, atau ada apa dengan status janda? Apa ada yang salah dengan status janda? Kan seperti itu gitu ya, berbicara satu sisi gitu. Nah, berbicara kemudian tadi, kenapa kemudian terjadi sexual harassment, pelecehan seksual, kenapa terjadi kekerasan terhadap perempuan? Itu karena masih banyak yang menganggap, terutama punten ya, ini kaum laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu milik laki-laki. Gitu. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Iya. Dan posisinya seperti itu. Kita kan selama ini memahami bahwa perempuan itu bukan milik dirinya sendiri, tetapi dia milik ketika menjadi anak, dia menjadi milik ayahnya. Ketika sudah menikah, dia menjadi milik suaminya, gitu kan? Padahal kan tidak seperti itu. Saya pikir Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Justru Islam membuat bahwa perempuan itu harus menjadi dirinya sendiri. Harus punya kepribadian, punya independensi sendiri. Itu seperti itu. Nah, hal-hal seperti tadi ya, kekerasan itu muncul ya karena itu tadi, karena menganggap bahwa perempuan layak untuk diperlakukan seperti itu. Itu tadi, karena menganggap bahwa perempuan itu kuasanya ada di bawah laki-laki. Ini seperti itu. Kekerasan terhadap perempuan itu banyak. Saya kayak merasa begini teh. Kan saya anak perempuan pertama gitu di keluarga. Jadi saya tuh merasa kayak sulit untuk berkembang gitu. Kan kebanyakan kayak orang tua saya ini kan sangat melekat gitu dengan mitos-mitosnya. Kayak perempuan ini jangan keluar lebih dari maghrib gitu, harus udah ada di rumah gitu sampai isya. Nah, sedangkan kalau di kampus kan itu teh saya itu banyak kegiatan tuh diadakan pada malam hari gitu teh. Iya. Mengatasi seperti itu gimana? Oke. Salah satu yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau pengalaman yang kita itu hampir sama dengan pengalaman saya. Saya juga dulu menjadi masa-masa SMA itu menjadi masa-masa yang paling bukan yang paling muram. Artinya tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu kan, seperti itu. Hanya karena saya menjadi perempuan gitu kan. Jadi kayak ada label ya teh. Ya, ada label bahwa perempuan itu nggak boleh keluar malam gitu kan. Kunaon gitu kan. Kenapa? Tidak aman. Justru kalau memang tidak aman, ciptakanlah suasana yang aman oleh siapa ya? Oleh semua orang, termasuk oleh laki-laki gitu, seperti itu. Kalau dia menganggap keamanan yang menjadi alasan itu, seperti itu. Ya itu tadi, karena memang budaya patriarki ini yang masih mengepung, yang masih mendominasi kita, yang masih menjadi
menjadi pemahaman kebanyakan dari kita gitu, seperti itu. Hal-hal seperti itu memang timbul dari budaya-budaya zaman budaya-budaya yang sudah terlegitimasi gitu ya, budaya-budaya yang terlegitimasi akhirnya seperti seolah-olah menjadi satu kepercayaan, Mitos ya. jadi mitos seperti itu. Perempuan nggak boleh makan anu lah bisi kunaon gitu kan, perempuan tidak boleh inilah, takut ada apa gitu, seperti itu. Bahkan ketika sudah menikah dan melahirkan pun itu tuh masih ada gitu ya. Perempuan yang sudah melahirkan nggak boleh makan ayam, nggak boleh minum air panas gitu ya. Ya iyalah minum air panas. Jangankan perempuan, laki-laki aja nggak boleh kan kalau minum air panas gitu kan, seperti itu. Artinya itu lebih karena itu tadi sesuatu yang terlegitimasi oleh budaya gitu kan. Kemudian menjadi satu mitos-mitos baru. Oke. Menarik sekali ya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan membuka pertanyaan dari jamaah teh. Gitu ya? Di situ ada jamaah kulumuyah. Dari teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti sebut nama atau dari mana gitu ya. Silahkan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azkal. Saya ingin bertanya. Kan tadi Teteh menyinggung bahwa perempuan tidak pernah menjadi miliknya sendiri gitu. Saat kecil dia menjadi bapaknya, jadi milik orang tuanya gitu. Saat kecil dia menjadi milik ayahnya, saat dewasa dia menjadi milik suaminya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana konsep mahar atau mas kawin dalam Islam? Karena kan pihak laki-laki yang memberi mahar, dan pada saat ijab kabul atau transaksi, pada saat ijab kabul pun si perempuan tidak harus berada di situ. Yang harus melakukan ijab kabul atau transaksi adalah ayahnya dan si calon suaminya gitu. Nah, pandangan Teteh gimana gitu? Mau bertanya dulu? Ya, satu-satu aja langsung dijawab ya. Oke. Tentang konsep mahar ya. Saya kembali mengembalikan pertanyaan. Lalu konsep pernikahan itu buat siapa namanya tadi? Azkal. Buat Azkal itu sendiri apa? Hanya transaksi seperti seolah-olah jual beli antara ayah dan pihak laki-laki, atau kemudian pernikahan itu adalah satu perjanjian kuat misakon golido antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, kan seperti itu kayak kata Teteh tadi, perjanjian kuat antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang menjadi syarat pernikahan adalah tadi adanya mahar dan transaksi tadi yang pihak yang perempuan pun tidak terlibat langsung lah. Malah kan si perempuannya nggak ada di situ pun nggak apa-apa gitu. Kalau atau misalkan si perempuannya berada jauh entah di mana nggak apa-apa. Yang penting dinikahkan oleh walinya. Seperti itu. Kan si perempuan tidak terlibat gitu. Seperti itu. Perempuan kasihan perempuannya. Nah, kan itu ada di dalam Islam. Pandangan Teteh sebagai muslimah seperti apa gitu. Ya, baik. Memang konsep mahar itu mahar itu kan menjadi salah satu rukun nikah ya. Menjadi salah satu rukun nikah. Betul nggak sih rukun? Rukun atau syarat? Ayo. Ayo. Rukun atau syarat? Pegawai KUA Eki. Iya. Ya, memang mahar itu menjadi kewajiban laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau buat saya pribadi, mahar itu kemudian tidak dimaknai sebagai seolah-olah saya membelimu gitu. Tidak seperti itu, tapi saya memaknainya bahwa pemberian mahar kepada perempuan itu justru satu konsep bagaimana laki-laki menghargai
perempuan yang nantinya akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga gitu, seperti itu. Jadi konsepnya tidak kemudian konsep jual beli gitu, nggak seperti itu, tapi perjanjian bersama gitu. Kalaupun mahar itu buat saya gitu ya, kalau pemahaman saya, mahar itu menjadi salah satu bukti bahwa laki-laki menghargai perempuan, itu seperti itu. Kayaknya sih kalau konsep mahar ini harus ada satu sesi lagi. Ya, harus ada satu sesi sendiri khusus gitu ya, berbicara tentang konsep mahar gitu ya, dalam pernikahan terkait dengan posisi perempuan gitu dalam dalam relasi pernikahan gitu, seperti itu. Memang kalau berpikirnya seperti itu ya memang perempuan milik bapaknya atau milik suaminya itu pasti akan selamanya seperti itu gitu kan, dengan konsep pemikiran seperti itu. Tapi kalau kemudian bahwa konsep mahar itu sebagai bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan gitu ya, karena nantinya akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga yang kalau saya sih ya bersama-sama dalam hal nafkah juga bersama-sama gitu ya, tidak kemudian laki-laki menjadi pencari nafkah utama gitu ya. Enggak gitu. Jadi perempuan pun bersama-sama mencari nafkah untuk menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bahas tentang mahar nih Teh. Jadi kan kebanyakan di masyarakat ini kan kayak mahar itu ditentukan oleh orang tua gitu Teh. Kadang maharnya itu berat gitu Teh, kan kasihan ke pihak laki-lakinya gitu. Itu bagaimana Teh? Ya, itu sih saya pikir ya itu karena memang terkait dengan konstruk berpikir gitu ya, konstruk berpikir di masyarakat kita. Tren-trenan oge teh. Nah iya gitu ya. Lihat sih itu, oh itu mah mas kawina mah nih dikasih mobil emas gitu. Orang ulah elek. Kayak gitu. Sepertinya seperti itu kan, ini baru asumsi gitu ya. Baru asumsi. Saya pikir kalau kita mengacu ke salah satu, kalau tidak salah hadis Nabi, justru mahar itu tidak boleh memberatkan kan, seperti harusnya gitu ya. Mahar itu tidak boleh memberatkan gitu. Ya semampunya gitu ya. Tapi tidak kemudian juga api-api temampu, nggak gitu juga gitu ya. Tapi ya bersama-sama saja gitu ya. Jadi konsep mahar itu kemudian tidak boleh menjadi pengikat bahwa saya sudah membeli kamu loh gitu ya. Jadi kamu misalkan gitu ya, si suami bilang kamu sudah saya beli dari bapakmu, makanya kamu harus tunduk, turut gitu ke saya. Tidak peduli bahwa apa yang menjadi perintah dari suaminya itu jelek, buruk gitu, nggak peduli gitu. Itu tidak seperti itu gitu. Penundukan kita itu hanya dan hanya kepada Allah gitu kan. Kita itu tunduk, sujud itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketundukan kita kepada tidak selain Allah, tidak ada seperti itu gitu dalam konsep. Dalam tadi ya dibicarakan juga terkait mahar dan jenjangnya itu memang patriarki ya. Nah, ini sangat bias konstruk budaya. Jadi ikut nanti di belakangan ada tren-trenan gitu. Nah, ada juga yang santer terkait konstruk budaya ini di kalangan feminis lain, ada namanya Oka Rusmini kalau teman-teman tahu. Itu dari Bali. Dia sangat santer menghabisi tentang konstruk budaya ini. Sebenarnya apa sih yang diperjuangkan atau nilai apa yang ada dalam kebudayaan itu. Nah, sebenarnya ini bisa dipertanyakan ulang untuk konteks feminis hari ini gitu ya. Ada yang lain mungkin tadi Aeki mau nanya tentang janda tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mohon maaf ngiring nimrung ya, dan saya sangat senang sekali bahwa salah satu sosok yang saya inspirasi ada Teh Mia di sini, alhamdulillah sudah datang. Dan ada Neng Wita juga, aduh nih bareng Gusti. Siap. Nuju saum Gusti.
Saya tidak akan bertanya, mungkin saya tidak akan bertanya, tapi akan memberikan sedikit pernyataan juga dan meluruskan yang tadi juga sedikit-sedikit. Bukan meluruskan juga sebenarnya, cuma ingin menambahkan mungkin. Permasalahan tentang tadi bahwa perempuan itu bukan milik ayahnya ketika menjadi seorang anak dan tidak menjadi milik suaminya setelah menikah juga tidak bisa dibenarkan. Dan kesetaraan gender menurut saya pun di ukuran saya sebagai laki-laki tidak dirasakan juga untuk saya ya. Karena tumbuh di kalangan NU yang santai, saya sering juga berpacaran gitu ya, yang notabene katanya pacaran itu haram, tapi saya masih melakukan. Dan saya masih milik perempuan saya gitu, pun sebelum menikah seperti itu. Saya tidak setara ini, masih dimiliki oleh orang lain, bukan menjadi milik diri saya sendiri seperti itu. Dan kami laki-laki juga masih berjuang ternyata untuk sama-sama mendapat kesetaraan itu. Seperti itu yang kita ya, bukan patriarki saja di sini, ternyata masih ada laki-laki yang berjuang seperti saya gitu. Lalu menyoal mahar, kata Teteh tadi lebih ringan, lebih menghampang, lebih diterima gitu, lebih bagus lah gitu. Dan yang jadi tren juga untuk kalangan kaum populer ketika menikah harus maharnya besar dan lain sebagainya juga menjadi kesulitan yang lebih emosional untuk laki-laki, mungkin ada hese gitu mereka perempuan karena melihat mungkin perempuan kami tidak melihat, tapi orang tua perempuan kami yang melihat, atau perempuan juga ingin melihat teman-temannya mungkin yang seperti itu, padahal tidak semua seperti itu, ada juga mungkin. Oh, satu lagi, dalam sosiokultur kita di masih daerah sini mungkin tanah Sunda lah seperti itu ya, tentang kepemilikan mungkin. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, kadang-kadang biasanya perempuan yang menjadi milik laki-laki, si istri menjadi milik suami. Tapi si suami masih menjadi milik ibunya. Kadang-kadang seperti itu ya Teh ya, masih dirasakan sampai sekarang. Nah berarti kesetaraan gender masih sekarang tidak hanya feminisme saja, laki-laki juga masih memperjuangkan tentang kesetaraan itu. Mungkin seperti itu, Teteh, kami sedang memperjuangkan kesetaraan saya juga seperti itu. Oke, fighting semuanya. Yang vital. Atau nuhun Teh Mia ahagi yang vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artinya kan memang ketika berbicara tentang isu gender dan isu perempuan, ini butuh kerjasama sebenarnya. Butuh kerjasama tidak hanya oleh perempuan, tapi juga butuh keterlibatan laki-laki. Gitu. Karena justru yang paling sulit menerima konsep gender itu laki-laki. Mohon maaf gitu ya. Yang paling sulit menerima konsep gender itu laki-laki. Karena merasa posisinya akan terancam. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya boleh bilang, jangan khawatir ketika Anda berjuang di isu gender dan isu perempuan ini. Karena apa? Karena kami bukan mau mendominasi gitu ya. Kami bersama-sama ingin mewujudkan satu kesetaraan yang lebih maslahat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu seperti itu. Nah kalau untuk konsep mahar sendiri kayaknya memang harus butuh pendalaman gitu ya, butuh ilmu yang lebih Satu mata kuliah ya. Ya, gitu. Jadi karena jadi seperti itu. Ya. Oh, ya. Oh, ada yang mau bertanya lagi Kang Diwan, mangga Kang? Terakhir mungkin ya Teh ya, pertanyaan terakhir atau satu lagi ditambah? Oh, satu lagi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya sangat singkat sekali. Ini sama dengan konsep mahar. Dalam Islam juga ada beberapa ritual-ritual yang diskriminatif. Misalnya dalam akikah, cowok mendapatkan disyaratkan 2 kambing kan ya, sedangkan perempuan 1. Kan katanya kambing akikah teh kendaraan gitunya. Nanti bisa lebih lambat, bisa awewe bisa hiji kan ya, iya laki 2. Tapi itu tidak setara. Terus dalam warisan dalam warisan pembagian warisan untuk perempuan itu 1 dan untuk laki-laki 2. Maksudnya ada dari agama dari hukum-hukum agama banyak hal yang nggak setara gitu. Apakah mungkin konsep setara itu nggak harus sama secara angka? Mungkin bisa dijelaskan oleh Teteh gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum. Oh, Menarik. Oke, menarik sih, tapi berat. Pertanyaannya berat sekali untuk saya jawab karena mungkin gini, keilmuan saya gitu ya, keilmuan saya
tidak cukup untuk menjelaskan, bukan tidak cukup, sangat tidak cukup untuk menjelaskan konsep waris gitu ya, bentuk waris dalam Al-Qur'an, pembagian waris dalam Al-Qur'an, dalam Islam gitu. Kemudian tentang akikah juga. Dari di situ memang sudah terdapat pembedaan gitu ya. Tapi itu karena apa? Jujur saya juga secara keilmuan Islami dan kontemporer saya belum begitu jauh gitu ya, membekali diri saya untuk berbicara tentang konsep itu seperti itu. Jadi mohon maaf Chef Diwan, kalau untuk pertanyaan Chef Diwan sepertinya belum bisa saya jawab. Siap. Iya. Di next episode. Oh boleh. Siap. Boleh. Iya. Satu lagi. Pertanyaannya jangan yang berat-berat, yang ringan aja. Mangga. Tip istri kayaknya satu pertanyaannya. Gimana perempuan nggak mau bertanya, pengennya jawab aja. Ya karena dikonstruksinya seperti itu, perempuan itu ketika protes langsung dibungkam. Ketika masih jadi anak, ketika ada anak kita misalkan yang perempuan, Gus, tolong bata tanya, coba. Itu kan sudah membungkam dari awal. Nah, cicing awalnya menjadi adat ya. Itu sudah terkonstruk begitu. Makanya kemudian nggak usah mempertanyakan awalnya oge marmungan, karena memang dari awal, dari dulunya sudah terkonsep seperti itu. Makanya kemudian ayo bersama-sama, mumpung ayeunanya, kalaupun misalkan kalian punya pasangan dalam tanda kutip gitu ya, belajarlah untuk memposisikan perempuan atau pasangan itu sebagai pihak yang setara gitu. Mitra gitu, supaya enak dua-duanya, tidak yang satu dapat untung, yang satu rugi gitu kan. Tapi konsepnya bukan untung rugi sih, sebetulnya juga bukan itu. Tapi ya marilah bersama-sama menciptakan kesetaraan itu gitu oleh kedua belah pihak itu, seperti itu. Mangga, Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Kamil. Izin bertanya teh, kan saya di kampus masuk organisasi PMI ya. Nah, kan di PMI kan ada Kopri gitu. Nah, Kopri itu kan mau mengadakan sekolah Islam gender dengan tema mewujudkan kesetaraan gender dalam membangun kesadaran sosial. Pak, kalau menurut pandangan Teteh itu tema seperti itu bagaimana gitu Teh? Ya. Mewujudkan kesetaraan gender dalam membangun kesadaran sosial. Mewujudkan kesetaraan gender Teh bagaimana gitu dan membangun kesadaran sosialnya. Mungkin korelasi dari gender ke implikasi ke sosial gitu ya. Oke, baik. Sudah tahu tentang pengertian gender sendiri, sudah tahu? Browsing. Sudah tahu tentang gender? Oh, berarti harus ikut sekolah Islam gender. biar pemahamannya juga paripurna gitu ya. Kan insan kamil gitu kan. Ya yang sempurna paripurna gitu. Jadi ya harus ikut gitu. Betul. Tadi apa? Temanya apa? Mewujudkan kesetaraan gender dalam membangun kesadaran sosial. Iya. Gender itu kan sesuatu yang dikonstruk oleh budaya gitu ya. Dan dikonstruk oleh budaya dan itu bisa dipertukarkan gitu, seperti itu. Nah, hubungannya dengan kondisi sosial, karena dari gender itu kemudian ketika kita menganggap bahwa perempuan bisa contoh sesuatu yang bisa dipertukarkan itu adalah misalkan dari pekerjaan saja. Laki-laki, selama ini kita mengenal laki-laki pekerjaannya ada di wilayah publik gitu ya. Betul tidak? Betul. Ya kan? Ada di wilayah publik gitu. Jadi siapalah, jadi apalah gitu. Perempuan ada di wilayah domestik gitu.
Geus we awewe mah di dapur gitu kan, di rumah gitu, nggak perlu keluar gitu. Nah itu kan konstruk budaya gitu. Itu tuh kondisi sosial gitu. Nah ketika konsep gender ini diperkenalkan, itu kemudian insya Allah akan merubah kondisi sosial juga gitu, seperti itu. Jadi perempuan boleh kok ada di wilayah publik, sama seperti laki-laki juga boleh ada di wilayah domestik gitu kan. Bagaimana kemudian bisa terjadi? Ya harus ada komunikasi dan kerjasama antara keduanya gitu. Seperti itu. Jadi kalau masih punya pikiran, punya mindset bahwa nyuci piring, nyetrika, kemudian nyuci baju itu adalah pekerjaan perempuan, nah itu belum selesai gitu kan konsep gendernya gitu. Karena masih menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik ini adalah pekerjaan perempuan. Tetapi sebetulnya Islam sendiri kan tidak ada pembagian wilayah itu gitu. Laki-laki ya sama harus mengerjakan pekerjaan domestik juga. Laki-laki juga harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, harus bisa cuci piring gitu. Supaya nantinya apa? Supaya nantinya ketika ada di rumah gitu ya, ketika membangun fondasi rumah tangga pun itu konsepnya konsep bersama-sama, kesetaraan itu seperti itu. Nah itu kan merubah kondisi sosial itu, seperti itu. Itu salah satu contoh gitu kan dari banyak contoh lain yang lebih kompleks. Ya, salah satu konstruk budaya itu ternyata implikasi yang paling terasa adalah domestifikasi perempuan ya Bu ya. Karena dari kecil kita juga diajarkan dari mainan mungkin ya, atau dari pemilihan pekerjaan, pemilihan itu udah dibedakan sama orang tua kita. Laki-laki mah asa jarang gitu bersihan kamar mandina gitu, kamar sendiri gitu, atau nyuci piring kan terstereotip gitu kan di domestifikasi gitu ya. Karena memang konstruk budayanya seperti itu gitu ya. Pernah nggak orang tua kita yang laki-laki, saya nanya, pernah nggak orang tua kita nyuruh Anda untuk jangan nyuci piring? Pernah. Oke. Kalau itu berarti sudah oke. Benar, berarti gender. Ya artinya gini, ketika kita posisinya sudah menjadi orang tua pun harus mau memberikan kesempatan yang sama kepada anak kita yang laki-laki atau perempuan untuk mengerjakan pekerjaan domestik itu, seperti itu. Karena tidak ada dalam ajaran Islam gitu ya, laki-laki pekerjaannya ini gitu. Kalau laki-laki pekerjaannya misalkan kayak job desk gitu kan ada kan ya, kayak job desk gitu nggak ada laki-laki perempuan, job desknya ini perempuan ini enggak seperti itu. Enggak, seperti itu. Ya harus saling. Iya, itu kan karena konstruk budaya aja gitu. Sesuatu yang sudah dikonstruk, dibangun oleh budaya kita gitu, sampai kemudian seolah itu menjadi satu ajaran agama gitu. Di moral ya. Gitu. Sejatinya nggak seperti itu. Mangga, mau bertanya deh, enggak Kang Askal? Gini teh, bagaimana pandangan teteh atau pandangan feminis Islam terhadap materi-materi keagamaan yang menyebutkan bahwa semisal penghuni neraka kebanyakan perempuan, atau misalkan penyebab laki-laki masuk ke neraka diantaranya adalah karena perempuan. Nah, tanggapan feminis Islam terhadap ajaran-ajaran seperti itu bagaimana? Terima kasih. Iya, itu muncul karena itu muncul dari pemahaman misoginis. Pemahaman misoginis itu apa ya? Sederhananya membenci perempuan. Seolah-olah bahwa ketika sesuatu terjadi dengan laki-laki, maka itu akibat dari perempuan. Ya itu karena patriarki itu sendiri, karena budaya pemahaman patriarki yang menganggap bahwa laki-laki adalah segalanya, laki-laki tidak pernah salah gitu ya, seperti itu. Jadi yang salah teh awewe, ketika yang diperkosa misalkan, yang disalahkan siapa? Perempuannya. Betul tidak? Selama ini gitu ya.
dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga saja, misalkan terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang selalu disalahkan siapa? Perempuan. Padahal anu nyiksa, yang menyiksa dari sisi fisik gitu ya, ditendang, ya bagaimanalah dipukul gitu, mental juga Bu ya, psikis gitu ya, dikata-katai, perempuan, istri tidak becus, istri segala macam, itu siapa? Laki-laki. Tapi kenapa tidak laki-lakinya kemudian yang disalahkan? Selalu perempuan yang disalahkan. Bongana misalkan tidak bisa menyeduh kopi gitu ya, nah salah nah gitunya. Lamun misalkan ayeuna ketika perempuan salah gitunya nyeduh kopi ngasupkeun uyah misalkan, ya itu kan hanya tidak kemudian laki-laki berarti hanya sebuah kesalahan yang bisa dikomunikasikan. Iya teh make uyah, lain make gula misalkan seperti itu. Kenapa harus tangan yang berbicara gitu? Kenapa harus kekerasan yang menyelesaikan semua itu gitu? Jadi itu muncul karena yaitu pandangan misoginis terhadap perempuan. Jadi segala macam hal keburukan yang terjadi pada laki-laki itu disebabkan karena perempuan. Itu seperti itu. Akhirnya laki-laki misalkan mohon maaf misalkan terangsang misalkan ya gara-gara melihat perempuan memakai pakaian minim gitu ya. Zaman sekarang itu jangankan yang pakai pakaian minim, orang pakai jubah aja gamis aja perempuan, itu laki-laki sering catcalling lah gitu ya. Siapa yang merasa coba catcalling, melakukan seksual harassment gitu seperti itu? Itu karena apa? Karena kita selama ini selama ini kita memahami konsep Ghaddul Basar, penundukan mata, ya kan? Penundukan mata itu hanya sekedar nutup mata fisik gitu. Bukan, Ghaddul Basar itu tidak dimaknai sebagai menutup cara pandang kita, mengkonstruksi cara pandang kita. Justru pemaknaan Ghaddul Basar itu harus direkonstruksi ulang gitu ya, direinterpretasi gitu. Jadi Ghaddul Basar itu menundukkan mata, cara pandang kita terhadap perempuan. Jangan menganggap perempuan itu sebagai makhluk seksual saja gitu. Karena perempuan itu adalah juga makhluk spiritual dan makhluk intelektual, sama seperti laki-laki gitu. Jadi itu harus direkonstruksi lah pemikiran seperti itu. Iya. Jadi itu ya Kang Askal. Jadi itu muncul dari pemahaman misoginis, membenci sosok perempuan. Harta tata wanita tak misoginis tuh. Iya. Saya pikir misoginis gitu. Karena selalu perempuan, laki-laki yang korupsi yang disalahkan perempuannya gitu kan, seperti itu. Kenapa kalau laki-lakinya punya pertahanan diri, punya konsep diri yang teguh ya nggak akan. Jadi ya untuk di ranah domestik terjadi domestifikasi pada perempuan ya, di takaran negara juga sebenarnya udah ada terobosan-terobosan baru ya. Di kemarin pas waktu pemilihan ketua KPK ya, ininya badan formaturnya tuh Kartini ya, ibu-ibu semua gitu. Salah satunya mungkin ya. Nanti juga mungkin di domestik lain, di ranah-ranah publik, entah itu di legislatif, mungkin ya di ranah wilayah negara gitu. Sekarang sudah mulai ada terobosan-terobosan itu. Bahkan mungkin ada partai politik yang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya. Sudah diperjuangkan menuju itu, termasuk parpol gitu ya. Adanya affirmative action 30% kuota untuk perempuan gitu. Tapi itu juga masih butuh perjuangan yang sangat panjang dan sangat berat gitu. Kenapa saya bilang sangat panjang dan sangat berat? Karena ya politikus laki-laki gitu ya. Politikus laki-laki
ya masih setengah hati memberikan ruang itu untuk Atau masih mewarisi Bu ya? ya itu karena memang masih mewarisi pemahaman-pemahaman patriarki gitu ya. Jadi ya ayolah gitu kan, perempuan bolehlah ada di wilayah politik, misalkan masuk wilayah politik. Tapi ruang itu dibuka gitu. Kayak gini, kalau saya menganalogikannya, ruang perempuan untuk di politik itu dibuka gitu ya. Pintunya dibuka. Tapi dianya nggak juga gitu tah. Dina pantok natanya gitu tah. Jadi seolah-olah tidak boleh masuk aja sih kalau saya bilang. Meskipun negara hari ini sudah membuka sangat membuka ruang untuk bagaimana perempuan terlibat di wilayah politik gitu dengan affirmative action 30%. Affirmative action Perempuan di wilayah politik. itu perundangan atau gimana Bu? Iya, perundang-undangan. Undang-undang pemilu kalau tidak salah. Oh. Undang-undang pemilu itu ada, saya lupa nomornya berapa gitu. Ada affirmative action 30% keterlibatan perempuan dalam partai politik. Tapi kayak seperti ini teh kan kita tuh akan menghadapi Hari Kartini gitu. Jadi Hari Kartini ini selalu diistimewakan gitu oleh kaum perempuan. Sedangkan kaum laki-laki ini saya pernah mendengar dari teman saya tidak usah mengglorifikasi gitu Hari Kartini ini, kita semua ya sama, tidak ada yang istimewa mau laki-laki dan perempuan. Padahal kan Hari Kartini ini sangat bagi saya gitu ya teh sangat istimewa gitu karena memperjuangkan hak perempuan. Mungkin seperti itu. Ya, ya betul. Sekarang ya Hari Kartini 21 April ya. Iya. Betul ya. Besok. Besok ya. Besok. Maaf. Besok tuh Hari Kartini. Betul bahwa kemudian kita memang harus menghargai kerja-kerja, menghargai jasa-jasa yang sudah dirintis oleh RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya. Tetapi kemudian kita tidak hanya sebatas seremoni saja mengisi itu gitu ya. Justru memperingati Hari Kartini buat saya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk terlibat dalam segala hal sendi kehidupan. Perempuan boleh mendapatkan pendidikan sampai semau dia gitu ya. Sampai dia mendapat posisi dalam hal pendidikan, misalkan kalau laki-laki sampai S3, perempuan juga berhak untuk sampai S3 gitu, seperti itu. Jadi peringatan Hari Kartini itu hanya tidak jangan sebatas hanya pada sisi seremonial saja, pakai kebaya gitu kan, itu tidak esensial gitu ya, tidak justru itu buat saya sangat merendahkan perjuangan Kartini gitu. Dulu kan Kartini memperjuangkan hak perempuan itu bagaimana perempuan bisa mendapatkan akses pendidikan, betul tidak? Kartini membuka ruang di rumahnya untuk bagaimana perempuan mendapatkan pendidikan, belajar gitu ya, mendapatkan ilmu-ilmu gitu seperti itu. Kalau sekarang hanya direduksi menjadi perempuan setiap Hari Kartini boleh pakai kebaya, aduh, itu sudah satu hal yang sangat justru buat saya sendiri menghilangkan nilai-nilai esensial dari perjuangan Kartini. Dan ini juga mengukur bahwa perhatian kita terhadap perjuangan tersebut hanya pada sisi penampilan yang terlihat saja. Betul, ya bisa dikatakan seperti itu. Kita tidak melihat bahwa justru perjuangan Kartini harus kita apresiasi dari bagaimana dia membuka ruang untuk perempuan terlibat di wilayah publik gitu ya, dapat pendidikan yang setara dengan laki-laki. Itu seperti itu. Mendapat glorifikasi, saya pikir untuk menghargai perjuangan Kartini, kenapa tidak gitu ya? Untuk menghargai bagaimana Kartini dulu memperjuangkan posisi perempuan supaya lebih setara dengan laki-laki, itu justru yang harus kita hargainya gitu ya. Bukan kemudian bukan hanya kemudian perayaan-perayaan yang remeh-temeh gitulah kalau saya boleh bilang gitu ya, seperti itu. Meskipun mungkin itu juga tidak salah gitu, tapi tidak esensial aja gitu ya. Iya. Jadi saling terkait ya antara yang terjadi di akar rumput, bagaimana paradigma itu dibentuk dan dibentuk ulang, direkonstruksi ya.
waktu era Orde Baru, wanita, konsep wanita Orde Baru era Pak Harto dipahami wanita itu wani ditata karena didomestifikasi kayak gitu. Tapi ada term lain, kalau ada di takaran akar rumput, ada novel di kalangan santri Hati Suhita kalau Bu ya. Hati Suhita. Kalau dalam pemahaman dia, dalam konsep Jawa itu wanito ya Bu ya namanya. Jadi wanito itu wanitopo. Jadi dia tapak. Jadi dia berani progresif gitu dengan tapanya dia sendiri gitu. Entah itu di wilayah domestik atau di wilayah publik, itu terserah pilihannya gitu. Kayak gitu. Dengan caranya sendiri, bagaimana kemudian perempuan harus mau dan harus mampu mendobrak budaya yang meminggirkan peran perempuan gitu, seperti itu. Dia harus mau untuk tentunya dengan bantuan laki-laki, saya bilang harus mau mendobrak bahwa saya harus maju dengan cara saya gitu kan. Tapi saya juga tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari semua orang, dari semua pihak, seperti itu. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dari perempuan. Satu ya Dek, dari perempuan mangga satu, Dek. Dari laki-laki satu, ya dua lagi gak apa-apa. Mangga Cep Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaannya cukup mungkin simpel, tidak terlalu berat seperti sahabat-sahabat saya yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin ya dalam tentang perempuan gitu, tidak hanya dalam budaya Islam saja gitu, budaya di negara belahan manapun ya pasti ada yang seperti bahwa perempuan itu emang agak di bawah lah gitu kan. Mungkin dalam dunia kerja di dunia barat ada namanya glass ceiling gitu kan, bahwa emang dibukakan tapi ada kaca penghalang gitu kan. Dan budaya-budaya juga pun ada seperti itu. Jadi tidak hanya ini, mungkin budaya dalam keseluruhan ada kata-kata lah gitu kan. Yang saya ingin tanyakan bahwa seperti bahwa dalam sejarah Islam kan tokoh-tokoh agama gitu. Bahkan ya kita kan fikihnya dalam Indonesia fikih Madhab Syafi'i, dan guru Imam Syafi'i itu ada yang perempuan kan, Saidati Nafisah gitu kan. Dan banyak juga gitu seperti Robiah Adawiyah, dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang sangat luar biasa gitu. Yang saya ingin tanyakan bahwa bagaimana sih gitu trik dan tipsnya bahwa saya itu di sekeliling saya itu banyak perempuan yang hebat, punya potensi dan bakat-bakat, tetapi mereka itu seperti tidak ada terhalang budaya, terhalang apa gitu untuk maju gitu. Nah, untuk bisa mengembangkan mereka itu seperti gimana ya Teh? Tips dan triknya gitu, pengalaman Teteh gitu. Oke. Lebih ke upaya menciptakan ruang-ruang untuk perempuan. Jadi, gitu. Memberikan mereka kepercayaan diri gitu, dan memberikan mereka pada kesempatan-kesempatan yang lebih luas gitu untuk terlibat dalam hal apapun gitu, seperti itu. Jadi memang masih menjadi kendala kalau saya boleh bilang, perempuan hari ini ketika disuruh maju nggak mau misalkan, karena apa? Ya, kepercayaan dirinya kurang. Bagaimana untuk itu? Ya tumbuhkanlah kepercayaan dirinya dengan apa? Kasih motivasi, kasih support yang melihat perempuan itu sebagai makhluk intelektual gitu, seperti itu. Jadi kamu bisa, kamu mampu, karena memang kamu punya ilmunya misalkan seperti itu. Jadi tidak membuat kemudian perempuan mundur gitu ya, atau tidak, kepercayaan dirinya hilang. Kesempatan-kesempatan itu harus dibuka lebih luas gitu, untuk membuka ruang-ruang bagaimana kemudian perempuan bisa lebih terlibat gitu. Jadi butuh kerjasama dari semuanya gitu. Tidak hanya dari perempuannya saja, laki-lakinya juga gitu. Laki-laki juga harus mau gitu, legowo memberikan ruang yang sama untuk perempuan bisa terlibat gitu, seperti itu. Dan satu hal lagi, dan ini memang butuh perjuangan dari semuanya, dan bukan perjuangan yang setahun 2 tahun gitu, waktu, tapi ya. terus menerus gitu ya, continue, karena memang apa yang hari ini teman-teman ulama perempuan, feminis perjuangkan, mungkin hasilnya tidak akan bisa dinikmati sekarang gitu ya. Mungkin akan dinikmati bertahun-tahun ke depan gitu. Tapi perjuangan para pengusung isu-isu perempuan zaman dulu dulu gitu kan, hari ini sudah bisa kita nikmati beberapa gitu ya.
perempuan sudah bisa ada di wilayah publik itu seperti itu. Perempuan boleh bekerja, mengambil kesempatan-kesempatan di wilayah publik, kemudian di wilayah politik. Itu adalah buah dari perjuangan perempuan-perempuan atau laki-laki perempuan yang memperjuangkan itu bertahun-tahun yang lalu. Itu dirasakan sekarang, dan kita ketika memperjuangkan ini pun hari ini mungkin hasilnya tidak akan kita bisa nikmati hari ini, tapi beberapa tahun yang akan datang mungkin anak cucu kita yang akan menikmatinya gitu. Seperti itu. Sebelum ditutup ada satu lagi pertanyaan mungkin dari perempuan. Enggak, Dek. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Kamila Zahra. Izin bertanya, apakah perempuan yang mungkin menikah dengan ajengan atau ustadz yang memasuki wilayah pesantren, mereka bisa mengembangkan diri mereka enggak gitu? Soalnya banyak pemikiran di luar sana yang kayak misalnya dia tuh istri ajengan tapi ya cuman bisa di kasur sama di dapur, banyak pemikiran yang kayak gitu. Terima kasih. Ajengan saya atau ajengan Diwan, ajengan saya? Sangat bisa dan harus ya. Ketika misalkan ya itu justru kembali kita ke awal ya, bagaimana kemudian peran pesantren mengambil posisi dalam isu ini gitu ya. Hari ini masyarakat akan sangat bukan tunduk atau apa ya, ya bisa dibilang tunduk lah pada apa yang disampaikan oleh kiainya atau ajengannya gitu. Jamaah itu gitu ya, jamaah itu akan sumuhun dawuh gitu kan kepada ajengan dan kiainya gitu. Kalau ajengan dan kiainya sudah responsif gender, sudah peduli dengan isu-isu perempuan, kasus-kasus perempuan yang kemudian menikah dan terdomestifikasi gitu ya, itu tidak akan ada gitu, seperti itu. Justru kalau perempuannya punya kemampuan, punya kapasitas sebagai ibu nyai gitu ya, akan sangat progresif gitu ya. Kiainya, suaminya, ajengannya itu kalau memberi kesempatan kepada istrinya untuk juga terlibat gitu ya, mengajar ngaji santri-santrinya gitu ya, mengajar ngaji atau memberikan ilmu untuk jamaah-jamaahnya, itu seperti itu. Meskipun kalau di Pasung kan sudah bisa ya, sudah biasa gitu ya. Neneknya Cep Diwan itu kan sudah dibuka sudah mendapat kesempatan yang sangat luas gitu oleh Apih ya gitu. Kalau sama Mi itu sudah mendapat kesempatan yang sangat terbuka lebar gitu ya, kesempatan Mi itu oleh Apih itu untuk berada di wilayah publik gitu, seperti itu. Sebenarnya ada juga teladan yang baik terkait itu. Gus Dur juga dari awal sudah mencontohkan istrinya ya Bu siapa namanya? Bu Sinta itu di wilayah publik, bahkan jadi pusat kajian perempuan ya Bu ya. Betul. Istri Gus Dur itu, dan itu ternyata bisa, bahkan anak-anaknya pun gitu ya aktif di mana-mana Bu ya, di isu internasional gitu ya, isu tentang hak asasi manusia, dan Gus Dur mendorong itu, menciptakan ruang-ruang itu pada anak-anaknya yang perempuan semua. Kayak gitu. Jadi sangat mungkin bisa kalau kembali ke pertanyaannya Neng Lala gitu ya, bisa nggak perempuan yang sudah menikah dengan ajengan, dengan ustadz itu masih bisa mengembangkan diri? Sangat bisa gitu. Dengan apa? Ya suaminya yang harus punya mindset baru terkait dengan posisi perempuan ini gitu. Dia sebagai mitranya dalam mengembangkan jamaahnya gitu kan, sebagai orang yang bisa diajak kerjasama, untuk diajak diskusi, diajak komunikasi gitu, seperti itu. Sangat mungkin dan sangat bisa. Kalau si suaminya memang punya mindset yang baru, pemahaman yang baru tentang konsep posisi perempuan sebagai mitra, bukan sebagai
dalam relasi kuasa itu apa, sebagai orang yang bisa diajak disuruh-suruh hanya di wilayah domestik lah, seperti itu. Ya, jadi kembali ke ajengannya tadi deh, siapa dulu ajengannya gitu. Kalau ajengan Diwan nggak tahu ya, ajengan Diwan. Jadi memang butuh perjuangan yang sangat panjang gitu ya, sangat panjang untuk mulai mengenalkan konsep gender, isu-isu perempuan ini ke masyarakat pesantren gitu, karena memang masyarakat pesantren belum sepenuhnya menerima konsep gender dan isu perempuan, apalagi dengan isu feminis gitu kan, karena pandangannya kan feminis dari barat gitu, miring kan ada banyak aliran-alirannya seperti itu. Ya, mungkin. Saya juga mempromosikan buku ini ya. Ini layak dibaca ini oleh siapapun gitu ya. Judulnya apa Bu, dibacakan? Nalar Kritis Muslimah. Ini karya Bunyai Nur Rofiah, guru saya. Gitu. Wah. Yeah. Ini banyak merubah pola pikir kita. Gitu. Yeah. Wajib dibaca ini. Yeah. Oleh siapapun. Eki harus baca ini. Ya, sebelum saya tutup, saya juga kebetulan bawa 2 buku ya untuk teman-teman yang suka baca. Yang pertama ada buku ini Budara Neng Dara, judulnya Muslimah Feminis. Ini kebetulan beliau pernah mondok di Cipasung waktu waktu SMA ya. Terus beliau ke Jakarta, terus ke Amerika. Terus satu lagi ini kayak karya disertasi dari Bu Alim. Ini anggota Muhammadiyah dan ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Judulnya Feminis Muslim di Indonesia. Ini karya disertasi banyak menguap tentang relasi antara perempuan dan laki-laki begitu ya di takaran kalangan Muslim gitu. Dan ini nanti bisa dijadikan buku panduan atau buku referensi untuk jadikan referensi buat gerakan masyarakat gitu ya, buat masyarakat, buat advokasi atau bahkan di tingkat domestik, di tingkat keluarga sendiri Bu ya. Mungkin ya berjuang di tataran terkecil dulu aja. Iya, terkecil dulu aja. Kita. Keluarga di komunitas Kuluwung. Mungkin itu ya. Sore ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih pada Teteh Mia sudah mau dan menyempatkan waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman komunitas Kuluwung dan juga media partner NU Tasikmalaya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma min nafsi wahida fabatha minhum rijalan واحدة فبث منهما رجالا والنساء. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد. Salawat sinar salam ka Kanjeng Nabi, nu janten panutan alam sadaya negeri. Syukur ka Gusti Allah nu maha kawasa, nu nyiptakeun sadaya nu aya di dunia. Pamegeteng istri anu sami-sami, diciptakeun ku Allah nu maha suci. Yu urang ngahiji pamegejeng istri, yu urang hirup adil pamegejeng istri. Innahu lan na'ish hayatan thayyibah illa bijuhdina rijalan wan nisa. Innahu lan nashhad hayatan adillah illa bi'adlin
والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحد.